Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Wijayanti, mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nomor NIM saya 289205059, semester 5 program studi manajemen. Saat ini saya sedang mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah analisis laporan keuangan. Sebagai dosen pengampu saya yaitu Bapak Dimas Wicaksono. Baiklah teman-teman, mari kita saksikan untuk presentasi yang akan saya bawakan. Materi yang akan kita bahas di sini yaitu yang pertama pengertian analisis common size, yang kedua rumus analisis common size, yang ketiga tujuan analisis common size, yang keempat manfaat analisis common size, dan evaluasi terhadap common size statement. Yang pertama pengertian. Analisis common size merupakan angka-angka yang ada dalam neraca dan laporan laba rugi menjadi presentasi berdasarkan dasar tertentu. Untuk angka-angka yang ada di neraca, common base yang ada adalah total aktiva. Hal ini artinya total aktiva dianggap 100%. Sementara itu pada laporan laba rugi yang dianggap 100% adalah penjualan neto atau penjualan bersih. Laporan keuangan dalam presentasi per komponen atau common size menyatakan masing-masing posnya dalam bantuan persen atas dasar total kelompoknya. Penyajian dalam bentuk analisis common size mempermudah untuk melakukan analisis laporan keuangan dengan memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dalam neraca dan laporan laba rugi. Prosedur dalam analisis common size disebut sebagai analisis vertikal karena melakukan evaluasi akun dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Analisis laporan keuangan common size berguna dalam memahami pembentuk internal laporan keuangan. Analisis common size menurut para ahli. Menurut Hanafi dan Halim, analisis common size ialah analisis yang disusun dengan menghitung tiap-tiap rekeningnya dalam laporan laba rugi dan neraca menjadi proporsi dari total penjualannya untuk laporan laba rugi atau dari total aktiva untuk neraca. Sedangkan menurut Sawir tahun 2017-46, analisis vertikal atau common size statement adalah analisis yang dilakukan dengan jalan menghitung proporsi pos-pos dalam neraca dengan suatu jumlah tertentu. Laporan laba rugi dengan jumlah tertentu dari laporan laba rugi. Prosedur dalam analisis common size disebut sebagai analisis vertikal karena melakukan evaluasi akun dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Analisis laporan keuangan common size berguna dalam memahami pembentukan internal laporan keuangan. Suatu neraca yang disusun dalam presentasi per komponen atau common size statement dapat memberikan informasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, komposisi investasi atau aktiva. Suatu perusahaan dapat memberikan gambaran tentang posisi relatif aktiva lancar terhadap aktiva tidak lancar. Yang kedua, struktural modal atau komposisi aktiva. Struktur modal dapat memberikan gambaran mengenai posisi relatif utang perusahaan terhadap modal sendiri. Rumus analisis common size. Menurut Harhab 2016-57, metode untuk merubah jumlah-jumlah rupiah dalam suatu laporan keuangan menjadi presentasi tersebut dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu nyatakan total aktiva, total pasiva, serta total penjualan neto masing-masing dengan 100%. Yang kedua, hitunglah rasio dari masing-masing unsur laporan keuangan dengan totalnya, dengan cara membagi jumlah rupiah masing-masing unsur laporan keuangan itu dengan totalnya. Dari tahap-tahap di atas, maka harus dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama yaitu laporan neraca. Pada laporan neraca akan menghitung aktiva dan pasiva. Rumusnya yaitu aktiva, pasiva, dan yang kedua yaitu laporan laba rugi. Tujuan analisis common size. Menurut Sugiono dan Untung 2016 hal 11 menyatakan bahwa tujuan dari analisis common size mengkonversikan satuan yang terdapat dalam laporan keuangan ke dalam satuan persen. Tujuan dari analisis common size adalah untuk memperoleh gambaran tentang pertama, komposisi dan proporsi investasi pada setiap jenis aktiva. Yang kedua, struktur modal dan pendanaan. Yang ketiga, distribusi hasil penjualan pada biaya dan laba. Informasi hasil analisis bermanfaat untuk menilai tepat tidaknya kebijakan atau operasi investasi dan pendanaan yang diambil oleh perusahaan di masa lalu, serta kemungkinan pengaruhnya terhadap posisi dan kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang.
Manfaat analisis common size. Common size bermanfaat untuk melakukan perbandingan kinerja keuangan antar perusahaan. Karena laporan keuangan beberapa perusahaan dapat diubah dalam bentuk common size format, perbandingan common size statement dengan pesaing dapat mengungkapkan perbedaan akun dan distribusinya dalam neraca. Dengan demikian, analisis dapat mengevaluasi alasan mengapa terjadi perbedaan kinerja antar perusahaan. Analisis ini dapat memilih kekuatan pada setiap akun, serta angka penjualannya pada laba rugi dan pembentukan aktiva pada laporan posisi keuangan. Evaluasi terhadap common size statement. Yang pertama, laporan dengan presentasi per komponen menunjukkan presentasi dari total aktiva yang telah diinvestasikan dalam masing-masing jenis aktiva. Dengan mempelajari laporan dalam presentasi ini dan memperbandingkannya dengan rata-rata industri sebagian keseluruhan dari perusahaan sejenis, melebihi batas-batas yang umum berlaku atau over investment, atau justru berikutnya kita dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang perlu agar investasi kita dapat dalam suatu aktiva tidak terlalu kecil atau tidak terlalu besar. Yang kedua, laporan dengan cara ini juga menunjukkan distribusi daripada hutang dan modal. Jadi, menunjukkan sumber-sumber dari mana dana yang diinvestasikan dalam aktiva tersebut. Studi tentang ini akan menunjukkan sampai seberapa penuh perusahaan menggunakan kemampuannya untuk memperoleh kredit dari pihak luar. Karena dari itu juga dapat diketahui beberapa besarnya margin of safety yang dimiliki oleh para kreditor. Yang ketiga, laporan dengan presentasi per komponen dalam hubungan dengan laporan laba rugi menunjukkan jumlah atau persentase dari penjualan neto atau net sales yang diserap tiap-tiap individu, biaya dan presentasi yang masih tersedia dalam income. Oleh karena itu, common size percentage analysis banyak digunakan oleh perusahaan dalam hubungannya dengan income statement. Karena adanya hubungan yang erat antara penjualan, harga pokok dan biaya operasi, sedang untuk neraca tidak banyak digunakan. Jadi kesimpulannya di sini, analisis common size merupakan angka-angka yang ada dalam neraca dan laporan. Laporan laba rugi menjadi presentasi berdasarkan dasar tertentu. Tujuan dari analisis common size adalah untuk memperoleh gambaran tentang komposisi dan proporsi investasi pada setiap jenis aktiva, struktur modal dan pendanaan, dan distribusi hasil penjualan pada biaya dan laba. Common size bermanfaat untuk melakukan perbandingan kinerja keuangan antar perusahaan, karena laporan keuangan beberapa perusahaan itu dapat diubah dalam bentuk common size format. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui prestasi dan kelemahan yang dimiliki perusahaan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dapat menggunakannya sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Interpretasi atas analisis laporan keuangan perusahaan sangat penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, meskipun kepentingan dan mereka juga berbeda dari mempunyai tujuan sendiri. Demikian presentasi yang sudah saya bawakan, semoga akan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.